Belum. Oh, belum selesai ya? Sampai nomor berapa tadi? Untuk Nizar dan Syahda, sampai nomor berapa mengerjakan soalnya? Masih nomor satu. Oke, kok gitu, Miss Nana kasih waktu berapa ya? 15 menit deh, nggak apa-apa. Di itu ya, di apa namanya, dikerjakan sebanyak mungkin yang bisa. Nanti setelah 15 menit, eh kita bahas. Oke, jadi daripada biar nggak mulai mulai amat meraba-raba jawabannya dari awal, 15 menit dari sekarang kita coba kerjain untuk Nizar dan Syada. Nanti setelah 15 menit kita bahas nomor dapat nomor berapapun. Oke, 15 menit ya. I'll set the timer. Kita kembali 15 menit lagi. Oke, good luck.
Oke, sudah 15 menit ya. Coba kita langsung ke soalnya. Oh, wait a second. I want to drink first. Wait. Oke, langsung kita mulai ya dengan dua orang, Nizar dan Syahda. Misalkan share soalnya. Seperti biasa, Nizar dan Syahda harus baca, kemudian jawabannya apa, tuh ya. Oke, untuk teks pertama ya, ini adalah report text dari Human Development. Sedikit dimodifikasi untuk keperluan soal. Kita mulai dari Syahda dulu. Number 1. Read the question and what's the answer? What can we conclude from the text? Yang A. The most important point of just transition is that all stakeholders involved agree that no matter what it takes, there should be a shift from fossil fuel-based energy to clean low-carbon alternatives. Oke, coba kita lihat satu-satu ya, kita bahas ya. Oke, highlight. Ini oke. Jadi kalau misalnya transforming economy and society harus ada ke equity. Kalau equality kan kesetaraan ya. Equity itu how do I say that? Misalkan equity. Equity, oh ya, equity keadilan ya. Jadi ada keadilan sebagai transisi dari pattern atau pola yang sekarang, pola produksi yang sekarang, produksi dan konsumsi yang sekarang menuju sistem yang lebih tertata gitu ya. Sementara sistem seperti itu tuh harus ada pemenang dan yang kalah gitu. Oke. Terus yang ke teks kedua ada membahas tentang 3 pendekatan ya. All 3 approaches touch the political economy of a transition to more sustainable economies and societies. Berarti ada 3. Oke. Oke, kemudian ada idea 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir. Yang terakhir adalah ini ada di kalimat terakhir ya. Kalimat utamanya. Oke. Nah, jadi apa maksudnya ini? Tidak cuma mentransformasi ekonomi dan sosial, tapi juga ada dari sudut pandang climate justice atau secara iklim. Menurut mereka, kita tuh harus pindah dari fossil fuel base ke low carbon system. Tapi itu adalah political process juga yang bisa mengganggu jalannya planet kita, gitu.
Kalau misalnya mau tetap jalan semuanya, iklim dulu yang dirubah. Gitu. Nah, kalau yang A, the most important point of a just transition is that all stakeholders involved agree that no matter what it takes, there should be a shift from fossil fuel-based energy to cleaner, low-carbon alternatives. Yang A. Yang B, oke. Yang C, yang just transition is essential. D, yang D jelas bukan ya. E, transition to a low-carbon society can perpetuate inequality if we're not careful. Juga bukan. Yang D dan E kita eliminasi ya. Just transition is essential to sustainability. A just transition revolves around the idea that not only environmental concern, but also social concerns are relevant to sustainability. Oke, jadi yang B tidak ya. Kalau yang A itu hanya fokus ke bahan bakar, tapi yang mencakup keseluruhan konklusi adalah yang C. Ya, jadi just transition is essential to sustainability. A just transition revolves around the idea that not only environmental concern, but also social concerns are relevant to sustainability. Jadi nggak cuma lingkungan, tapi sosial dan politik itu masuk ke dalam sustainability. Ini agak berat ya teksnya. It's okay, we can talk about it slowly. Good job, Syahda. Let's go to Nizar. Let's go, Nizar, number 2. Which of the following questions cannot be answered by the text? C. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Siapa ya yang C itu? Oke. Who are the agents? Ini ada ini. Yang mulai yang ini ya. Advocates of climate justice take a human rights approach to sharing the costs and benefits to adjusting to climate change. By contrast, energy justice usually focuses on access to energy as a human right. And environmental justice emphasizes the agency of people and seeks to involve them in environmental decision making. Jadi agent bisa dijawab ya, siapa aja agent di just transition. Okay. What is a just transition to sustainability? Ada di paragraf kedua. Kemudian yang B, what are the approaches to a more just transition? Ada di paragraf 2 juga. Okay. Yang different stakeholders itu juga beda. Ada. Jadi yang ini ada ya, sebentar. Ini kasih warna berbeda untuk yang ada. Mana ini warnanya? Oh ini. Jadi yang pink ini ada ya. Ini ada. Ini ada. Ini juga ada. Oke, kita eliminate semuanya berarti yang D jawabannya ya. How should a just transition transpire?
Tapi bagaimana just transition terjadi? Wait. Oke, ada semua ya jawabannya ya. Coba untuk yang ini kita skip dulu ya. Wait a second. Ini ada juga, sorry. Kita skip dulu ya, because I don't find the answer. All of them can be answered. I mean, these following questions can be answered from the text. Okay. Alright, lanjut nomor 3 ke Syahda lagi. According to the text, According to the text, what will inclusive deliberation mean? Yang yang E. Oh ya. Inclusive deliberation. Inklusif itu berarti maksudnya tidak melibatkan hanya satu pihak. Tidak melibatkan hanya satu pihak. Kalau eksklusif kan hanya untuk kalangan tertentu gitu kan kalau eksklusif. Berarti a discussion that includes different stakeholders. Ya. Oh, sorry, the color I forgot. Jadi, karena dia sifatnya inklusif, berarti dia melibatkan tidak hanya satu stakeholders, melainkan banyak stakeholders. Oke, yang last paragraph, number 4, Nizar, again please. Which sentence does not belong in the last paragraph? Last paragraph. B. Nomor berapa? Number? What number? Sentence 1, B. 2, 3. 2, sentence 2. Iya. Nggak tahu sih. Harusnya iya. Yeah, it's okay. In a way, the idea of a just transition gets to the core of sustainability. The aspiration of a transition to a just and sustainable human environment has been discussed since at least the mid-1980s. Rather than a fixed state, we are aiming to reach sustainability can be seen as process of debate and inclusive deliberation. Okay. Oh, yang out of ini adalah number 5 ya. Oh, tapi ada actors dia. Wait. Oh yeah, that's correct. Number two, betul. The aspiration of a transition to a just and a sustainable human environment has been discussed since at least the mid-1980s. Okay, good. Sentence 2. Kita lanjut ke teks kedua. Syahda, number 5, please. Look. What is the author's purpose in writing the passage above? Yang D. Coba dibaca answer-nya yang mana? Yang to define and simplicity the concept of happiness to the rich.
Oke, to define and simplify, untuk mendefinisikan dan menyederhanakan concept of happiness to the readers. Oke, apakah betul? What makes a person happy? Apa yang membuat orang happy? Oh, okay. Wait a second. Syada and Nizar, I need to go to the restroom, ke toilet. Sebentar ya. Okay, you can use your time to finish the rest or read the other parts. Wait a second. Give me a second. Okay, I'm back. Sorry. Oke, jadi apa itu apa yang membuat seseorang itu senang, gitu kan? Jika orang itu mau senang dan ada beberapa orang yang mereka itu apa ya istilahnya ya? Mereka tuh bilang kalau mereka itu lebih pilih untuk jadi sedih gitu kan. Haruskah mereka cari kesuksesan secara materi dan profesional kayak itu kan? Banyak expert ahli di bidang sosiologi, psikologi, dan public policy mencoba menjawab pertanyaan ini. Surprisingly, many studies support the long-standing hypothesis that money cannot buy happiness. Ternyata banyak sekali penelitian yang mensupport hipotesa bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Tuh.
Berarti apakah ini Oke, berarti yang pertama salah satu halangan utama untuk meraih kebahagiaan itu adalah social comparison. When people compare themselves to other people, ketika orang itu suka membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka lebih melihat dirinya itu lebih superior daripada orang lain. Oke, di sebuah eksperimen, social scientists bertanya apakah orang mau menghasilkan $50.000 per tahun, sementara yang teman-teman yang lain yang seumuran mereka hanya menghasilkan $25.000 per tahun, atau mereka menghasilkan $100.000 per tahun, sementara temannya mereka $250.000 per tahun. Nah, meskipun orang-orang itu bisa menghasilkan lebih di skenario yang seperti ini, tapi mereka itu lebih pilih mereka itu pokoknya menghasilkan lebih banyak daripada orang lain gitu. Jadi a simple way to increase happiness is for people to reject the urge. Jadi cara mudah buat jadi happy itu nggak usah bandingin diri kita sama orang lain. Berarti berarti jawabannya adalah A. To compare how happiness manifests differently in different people. Gitu. Jadi pertama nggak usah membandingkan diri, jadi kayak lebih ke cara atau bagaimana kebahagiaan itu matters differently ya. Jadi nggak harus pakai uang. Ada hal-hal yang sifatnya itu tidak materialistik tapi bisa membuat orang lain itu senang. Seperti itu. Kemudian number 6, Nizar, let's go. Oh, Aura is joining. Let's go. Aura will catch up later. Nizar first. Siapa? Nizar. Okay. What is the relationship between paragraph 1 and 2? B. Yang D ya, betul. Paragraph 1 gives definition of a concept, while paragraph 2 gives further elaboration. Tuh. Okay. Number 7, Aura, you can try. The recommendation that people should have personal integrity and not betray themselves in order to be happy sounds blah blah blah. But people who do this are generally happier than those who do not. Fill in the blank. Ya, apa? Sounds apa? Sounds titik-titiknya apa? Titik-titiknya itu diisi dengan apa? Original, fantastic, insightful, cliched, atrocious. Yang mana? Fantastic. Oke. Nih, di sini ya ada rekomendasi ya. Another way to increase people's sense of personal happiness is for them to be true to themselves. Jadi jujur sama diri sendiri. Similar try. Try itu cliche. Cliche itu kayak gimana ya? Kayak ini doang. Kayak apa yang menjelaskan cliche itu? Cliche itu kayak ya kayak corny gitu loh, Kak. Misalnya kalau misalnya ada orang pacaran terus kayak bilang,
Aku tuh suka dia karena kepribadiannya. Itu kan terdengar klise ya, kayak bohong, mungkin kamu tuh suka sama dia karena dia tuh cantik, karena dia tuh pintar, karena ada something yang kamu gain gitu dari hubungan ini. Nah, klise tuh seperti itu. Kayak kalau dikasih saran, lah kamu tuh ini uang gak usah cari uang banyak-banyak, uang tuh tidak menentukan kebahagiaan, yang menentukan kebahagiaan itu ya personal integrity gitu, jujur sama dirimu sendiri. Itu kan terdengar klise, masa sih hanya dengan hanya dengan jujur sama diri sendiri kita bisa happy gitu. Masa sih kita nggak butuh duit buat happy? Tapi kenyataannya adalah menurut penelitian seperti itu, orang bisa lebih bahagia tuh ketika mereka punya integritas, bukan cuma punya materi yang banyak. Cliche. Original maksudnya ya original ya, maksudnya asli gitu kan, kayak karya asli. Fantastic, luar biasa, insightful. Insightful ya membuka mata gitu lah istilahnya. Atrocious itu jelek. Hey. Oke, let's go. Kita selesaikan sampai nomor 10 ya. It's okay, karena agak berat memang ini temanya. Kita ke Syahda lagi, number 8. What is the author trying to say through the last paragraph? Yang Yang mana? yang di mungkin Ini. tahu. Coba kita lihat ya. Last paragraph itu tentang social rules. Even when these laws cost more money, while few people enjoy paying tax, tax. Oke, yang A ya. Jadi kayak orang itu ada yang nggak happy nih dengan mengeluarkan duit dia. Ya kan kalau orang semakin nggak ngeluarin duit kan semakin seneng ya. Tapi ada social rules yang mereka itu orang-orang tuh rela untuk bukan mengabaikan. Mereka bisa deal dengan rule itu karena meskipun itu membutuhkan duit, karena itu memang diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Contohnya ketika membayar paying taxes, ketika membayar pajak. Karena pajak itu digunakan juga dikembalikan untuk membangun fasilitas untuk masyarakat. Jadi mereka tidak keberatan membayar teks selama teks itu kembali untuk kebaikan atau kemaslahatan mereka juga. So the answer is A ya. Number 9, Nizar. Rather than investing and withholding money to an extent, it makes us happier to once in a while give into things that we fancy. Is this statement true? Which part of the text supports or does not support it? Oh ya. Yang mana? Coba kita lihat. Paragraph 4. It's the life case. Oh, emang ini ada ya? Bentar. Rather than investing and withholding. Apakah ini ada di dalam teks?
rather. Oke, tidak ada di teksnya ya, rather than. Rather than-nya nggak ada di dalam teksnya sendiri. Jadi, iya, nggak ada ya. Oke, kita skip yang ini ya, karena di teksnya nggak ada. Number 9, we skip it. Okay, thank you, Nizar. It's okay. Let's go to Aura, number 10, please. If people blah 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 themselves to others, they blah 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 happier. Sadly, in reality, people compare every day. Which of the following should fill the blanks? Yang mana? Yang E. Yang A. Would have been itu berarti yang ketiga ya. B, yang B. B. In reality, people compare every day. Berarti ini adalah pengandaian. Kenyataannya mereka comparing each other every day. Berarti yes, that's correct ya. Hadn't compared would have been. Good. Oke, kita stop sampai di sini dulu. Untuk next meeting kita lanjutkan dari nomor 11 ke nomor 20 ya. Oke, any question before I end the session? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dulu. And let's see each other again. Not let's see each other. Let's meet again like next week, yeah? Okay, thank you very much for coming. Bye. Thank you, Miss. Thank you.